Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3, mata kuliah pengantar bisnis. Jadi di sini kami bakal jelasin materi bahasan kita pada minggu ini, yaitu lingkungan bisnis yang ada di Amerika. Di sini kelompok 3 itu mengangkat tema perusahaan Toys R Us. Jadi alasan kenapa kami mengangkat tema perusahaan ini, yaitu perusahaan ini banyak dipertanyakan gitu oleh masyarakat. Kenapa udah bangun sejak lama, sejak 70 tahun yang lalu, terus perusahaannya juga udah ada di mana-mana, udah tersebar di 851 cabang yang ada di seluruh dunia. Terus kenapa sih kok sempat bangkrut gitu, walaupun pada akhirnya pada tahun 2019 perusahaan itu tuh buka lagi gitu 2 cabang. Nah, oleh karena itu, di sini kami sudah menyiapkan PPT dan video pembahasannya, dan materi yang pertama itu akan disampaikan oleh kawan saya, yaitu Aldo. Kepada Aldo, dipersilahkan. Baik. Toys R Us itu didirikan di tahun 1948. Dan Toys R Us adalah perusahaan eceran mainan, pakaian, permainan video, dan produk bayi di Amerika Serikat. Toys R Us itu didirikan pertama kali oleh Charles Lazarus. Dan kemudian ketika Charles Lazarus turun tahta, kemudian dibeli oleh Colbert Crawfish, Robert Bain, Capital Fernandez. Penyebab Toys R Us ini bangkrut adalah perusahaan tidak sanggup bersaing dengan situs jual beli online. Yang kedua, tahun 2000 pabrik gagal mengembangkan Toys R Us. Yang ketiga, hutang yang dimiliki perusahaan ini terus menumpuk. Pada tahun 2017, perusahaan ini memiliki hutang sebesar 5 miliar US dollar, dengan 71 triliun. Sebagai salah satu perusahaan yang termasuk pasar persaingan monopolistik, Toys R Us seharusnya lebih menekan ada promosi, diferensiasi produk, dan pelayanan mengikuti kebutuhan dan keinginan konsumen pada era yang semua serba teknologi dan secara online. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ya. Assalamualaikum semuanya. Halo, kami dari kelompok 3. Kami akan memberikan secara singkat mengenai perusahaan Toys R Us. Toys R Us adalah suatu perusahaan retail yang menyediakan mainan anak-anak, pakaian, dan produk bayi lainnya. Perusahaan ini didirikan pada April 1948 dengan kantor pusatnya yang berada di Warren, New York. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan retail mainan terbesar di Amerika, memiliki 850 cabang dan berkembang sangat pesat pada zamannya. Inilah suasana perusahaan Toys R Us ketika masih berjaya. Terlihat kan bagaimana berkembangnya mereka pada saat itu? Sayangnya, 14 tahun kemudian mereka menutup tokonya yang berada di Amerika. Jadi, penyebab perusahaan tersebut bangkrut adalah saat Lazarus turun tahta, Toys R Us mulai goyang. Perusahaan dianggap tidak sanggup bersaing dengan situs jual beli online. Perusahaan tersebut gagal dalam relaunching di abad ke-21 dan John Endler sebagai pemimpin gagal. Dan penyebab kebangkrutan yang terakhir adalah hutang Toys R Us yang menumpuk. Pada tahun 2017, ia memiliki hutang sebanyak 5 US dollar miliar atau sekitar 71 triliun. Berita kebangkrutan perusahaan Toys R Us tersebar di sosial media. Berita tutupnya perusahaan raksasa mainan tersebut mengakibatkan kesedihan pelanggan di sosial media. Jadi, secara garis besar, perusahaan tersebut bangkrut dikarenakan masyarakat lebih memilih Amazon untuk membeli mainan secara online. Dan, di samping itu, kebanyakan anak pada zaman sekarang lebih tertarik main game virtual di gadget dan meninggalkan mainan konvensional. Pada tahun 2019, perusahaan tersebut membuka tokonya kembali di 2 tempat. Yang pertama, mereka membuka di Galleria Houston, Texas, dan yang kedua, di Garden State Plaza, Paramus, New Jersey.
Oke, Masuk baiklah. videonya. Udah kan? Udah. Oke, baiklah. Jadi, Putri. Tadi kamu tuh baca cuman satu screen, seharusnya 2. Jadi si Pena baca 3 tadi. jadi Aldo diem aja kalau udah. Bukan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri gitu. Malah diem aja. Gue pikir kayak yang pertama. Yuk lanjut yang itu aja. Kesimpulannya. udah nih. Kesimpulan terus kalau ada yang mau nambah-nambahin. Eh, Kasih kesimpulan guys. Oke, baiklah. Jadi itu aja presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami tadi itu ialah, jadi perusahaan Toys R Us itu lingkungan eksternalnya sudah sangat berkembang, terutama pada sisi teknologi dan pemasaran. Tetapi kekurangan dari perusahaan ini yaitu dia itu kurang berinovasi dan kalah dalam pelayanan teknologi, salah satunya pada pelayanan online. Jadi itu aja dari kelompok kami. Untuk kawan-kawan lain, apa ada yang ingin ditambahkan? Iya, ada. Saya sedikit ada tambahan sekarang. Ya, silakan. Jadi perusahaan Toys R Us ini kita belajar saat ini kan kita belajar konsep-konsep dasar bisnis dan konsep-konsep dasar dalam menghasilkan laba. Nah, konsep-konsep dasar itu ada 3, yaitu yang pertama lingkungan, sistemnya lingkungan ekonomi. Terus yang kedua itu sistem ekonomi, yang ketiga indikator ekonomi. Jadi yang sistem lingkungannya, jadi lingkungan untuk lingkungan bisnis yang baik adalah lingkungan ya, sorry, saya ulang. Jadi dalam bisnis yang baik itu harus membutuhkan lingkungan yang baik juga untuk menumbuhkan inovasi-inovasi baru. Jadi Toys R Us ini dia mempunyai istilahnya dia itu dulunya bekerja sama dengan provider online terbesar yaitu Amazon itu sendiri. Dia itu. Tadi aja presentasi dari kami. Banyak. Ya udah. Kami Ya, akhiri. ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.